Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmatillah, la hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini baru kesampaian. Kita mau membuka konten yang sebelumnya tentang kerajaan Kalingga, misteri kerajaan Kalingga, dan biar kita tanya-tanya lagi tentang kejayaan kerajaan Kalingga pada masanya. Jadi seperti biasa, sebelum masuk ke konten tanya jawab kita, podcast kita, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya, ditekan loncengnya, di like dan di share uang kopinya. Oke? Langsung ya. Temucung sang anak saya Arya yang menceritakan kerajaan Kalingga yang pernah saya panggil Arya hadir. Allah hadir masuk. Sugeng Dalu. Selamat malam. Oke. Ya. Ini dengan siapa? Dan ini dengan penjaga warisan kerajaan Kalingga. Namanya siapa? Kan Dimas Aryo. Dimas Aryo. Ya. Oh, jadi nama lengkapnya Dimas Aryo. Iya, Dimas Aryo. Arya, Dimas Aryo. Nih, tentang kemarin yang pernah saya bahas, sampean pernah bercerita tentang kerajaan Kalingga dan Ratu Simo. Itu kan bisa diceritakan kembali pada masa apa keemasan kerajaan Kalingga, di tahun berapa kerajaan Kalingga berdiri, dan bubarnya kerajaan Kalingga ini tahun berapa? Waktu itu kerajaan Kalingga menjadi ada atau berdiri itu ada masa ketika ada kerajaan Tarumanegara itu waktu itu berdiri pada
pada tahun 637 637 Masehi, kalau dengan tahun penanggalan tahun zaman sekarang. Ya. Nah itu masa kemasannya kerajaan Kalingga saat dipimpin Ya, itu waktu masa kejayaan itu pada zaman ketika masih dipimpin oleh Kanjeng Ratu Simo pada tahun tuh 760-an Masehi. Nah itu Ratu Simo itu berarti raja atau ratu yang keberapa dari kerajaan Kalingga? Itu dulu itu yang menjadi ratu yang paling akhir dulu. Menjadi ratu yang paling akhir. Iya, sebelum kerajaan Kalingganya itu diserang. Dulu, zaman dulu itu kerajaan Kalingga itu kan itu sudah lama berdiri di tengah Pulau Jawa, lalu mendapatkan masa kejayaan ketika dipimpin oleh Kanjeng Ratu Simo. Lalu ketika Kanjeng Ratu wafat, dulu sekali itu ketika Kanjeng Ratu wafat tuh kerajaan menjadi itu apa ya namanya, itu menjadi kurang kuat kerajaannya, menjadi lemah. Lalu datanglah semacam penaklukan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, sejak itu karena sudah melemah, akhirnya kerajaan Kalingga takluk oleh kekuatan dari kerajaan Sriwijaya, lalu menjadi bubar, pecah menjadi dua. Ya, jadi dua. Satu ada di utara, lalu satunya lagi itu menjadi Kalingga Selatan. Nah, Kalingga Selatan dan Kalingga Utara ini letaknya di mana kalau untuk saat ini? Wah, itu dulu. Kalau yang utara kan di kawasan sekarang yang kita tempati ini kawasan Pantura ini, Pekalongan sampai sana, sampai ke timur sana, ke Jepara sana. Tuh di sana itu Kalingga Utara. Di sini pusatnya dulu ada di sekitaran sebelah selatan sana, di daerah Kesesi sana pusatnya. Lalu berakhir ujungnya di sebelah timur di Jepara sana. Kalau Kalingga Selatan itu sebelah itu pegunungan sana, itu di sana. Jadi sebelah sana itu apa namanya, daerah yang sekarang menjadi Dieng, itu Banjarnegara itu sana ya. Sampai ke kawasan sekitar sana, sekitaran gunung itu, Gunung Merapi sana itu, yang sekarang menjadi wilayah Yogyakarta. Karena itu begitu sejarahnya. Berarti saat Kalingga menjadi dua ini sudah di bawah kekuasaan Sriwijaya. Ya, sudah lemah, tidak menjadi satu lagi. Nah, ada sedikit info bahwasanya kerajaan Kalingga ini yang menurunkan atau yang menitiskan kerajaan-kerajaan baru. Nah, itu kerajaan apa aja?
Wah, itu banyak sekali. Hmm. Dulu itu pertama kalinya itu ada kerajaan tuh ya, salah satu yang terbesar itu kerajaan Medang Kamolan. Medang kamu. Ya, lalu Kediri. Lalu ada lagi kerajaan Singosari. Itu salah satu yang terbesar. Karena mereka semua kerajaan di Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu masih ada silsilah dari bekas kerajaan Kalingga yang dulu yang mengawali mereka. Oh, jadi terbentuknya kerajaan-kerajaan tersebut dari keturunan Ratu Simo. Salah satu ya masih ada Keturunan trah Ratu Simo. atau marga keturunan dari penguasa dulu kerajaan Kalingga dulu masih ada. Nah, itu pada tahun berapa bubarnya kerajaan Kalingga? Itu Resmi bubar, tidak ada di peta kerajaan-kerajaan ini. Ya, itu dulu ya itu. Kalau bubar yang Kalingga yang dipimpin Ratu Simo itu sekitaran tahun tadi 700-an tadi. Itu kalau yang sudah terpecah belah itu mereka yang sudah di bawah kekuasaan Sriwijaya itu cukup lama itu bertahan sampai tahun 1000 awal itu 1030-an Masehi. Itu yang awal tadi baru hilang ketika muncul kerajaan Kahuripan, kalau tidak salah Kahuripan itu dulu salah satu yang kerajaan awal yang terbentuk setelah ada Kalingga hancur itu Kahuripan salah satunya. Karena waktu itu ketika hancur muncul banyak sekali kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, sampai akhirnya terpecah belah dan semuanya itu akhirnya menjadi cikal bakal kerajaan terbesar yaitu Majapahit. Ya. Nah, salah satu peninggalannya ada nggak tentang Kalingga ini? Peninggalan Kalingga atau bekas-bekas sejarah kerajaan Kalingga ini apa? Waktu Berupa apa? Yang saya jaga saja ya dulu itu saya disuruh menjaga salah satu yang sekarang ada di kawasan sini sesi itu. Itu ada sebuah pusaka di sana. Lalu tapi kan pusaka ini tersembunyi. Jadi saya tidak mau mengungkapkan detailnya, saya tidak mau. Iya. Kalau yang orang zaman sekarang sudah dimunculkan itu peninggalannya adalah itu yang ada di sekitaran kawasan sekarang menjadi Kabupaten Batang. Itu yang sekarang yang masih terjaga dan sedikit terbuka bisa dilihat sampai sekarang itu prasasti di sana ada satu prasasti. Jadi selama ini yang baru ketemu prasastinya cuma satu aja? Ya, itu hanya salah satu. Ada lagi sebenarnya itu ada candi angin di sana daerah sana. Daerah mana itu? Saya sendiri sebentar itu ada di kawasan sana itu daerah sana itu Kaling desa Kaling. Iya, desa Kaling sekarang namanya Jepara. Oh, di daerah Jepara. Sama itu ada Kaling juga. Kaling. Desa Kaling sama. Nah, ini dari selama perjalanan kerajaan ini apakah
eh, dari kerajaan Kalingga ini Ya. memendam harta sebagaimana kerajaan-kerajaan yang lain. Iya, sama. Nah, kerajaan bentuk peninggalan atau memendam harta ini sebagaimana kerajaan Majapahit ini kan. Ya. Jadi kan sebelum kerajaan Majapahit, Kalingga dulu, apakah Ya. lebih banyak hartanya kerajaan Kalingga yang dipendam dan apakah lebih banyak daripada kerajaan Majapahit? Oh ya. Yang saya ketahui itu harta peninggalan kerajaan Kalingga itu masih sedikit kalau dibandingkan peninggalan Mojopahit. Karena Kalingga itu hanya kekuasaannya hanya di sekitaran Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Sedangkan Mojopahit itu kekuasaannya sudah sangat luas, hampir menguasai seluruh Nusantara. Walaupun kerajaan di sebelah barat sana tidak dikuasai, yaitu Tataran Sunda. Itu semuanya di Nusantara, hampir semuanya sudah takluk di bawah kekuasaan Mojopahit. Akan tetapi Tataran Sunda ini karena leluhur atau itu trah para raja yang menguasai tanah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini dulunya berasal dari trah Sunda, kerajaan Sunda sana. Jadi kerajaan Mojopahit ini tidak berani menaklukkan kerajaan Sunda, Tataran Sunda tadi, karena ada semacam unggah-ungguh atau etika. Kalau dalam bahasa panjenengan namanya etika ya. Jadi para raja yang berkuasa di Mojopahit ini tidak ada yang berani menaklukkan semua yang di sana, di barat sana, di Tataran Sunda sana, kerajaan sana. Karena alasan etika tadi, untuk menjaga tali persaudaraan. Nah, yang sampean ketahui tentang harta warisan kerajaan Kalingga ini, ini apa? Berupa apa? Dan untuk siapa? Dan munculnya kapan? Muncul pertama dulu itu adalah semua yang ditinggalkan saat ini yang masih ada berupa peninggalan seperti emas. Seperti pusaka, lalu ada pusaka zaman dulu itu yang seperti ini, apa ini namanya ini, seperti batu mulia, intan. Iya. Itu zaman dulu, itu harta peninggalan kerajaan zaman dulu. Batu intan itu sangat istimewa karena intan ini tidak bisa hancur seperti halnya besi. Ini akan terjaga keutuhan kekuatannya sampai suatu saat nanti ketika dibutuhkan oleh yang berhak, nanti masih tetap punya nilai yang istimewa. Iya. Nah, yang sampean ketahui ini untuk siapa? Sebentar nggih, saya mau dawuh dulu sama sesama penjaga harta dulu. Iya. Yes, nggih. Oh iya ini.
saya dapat pesan Ya. semua harta warisan tadi itu menjadi hak penguasa alam gaib yang sekarang sudah hadir ke dunia, yaitu, mohon maaf, ini rahasia, yaitu salah satu penguasa. Ini salah satu yang kami rahasiakan. Ini salah satu rahasia yang kami tidak berani mengungkapkan, penguasa alam gaib yang sudah turun ke dunia. Dan jenengan pasti sudah paham yang saya maksudkan siapa. Saya ini dapat pesan dari sesama penjaga supaya merahasiakan. Saya tidak boleh mengungkapkan sekarang. Iya. Belum waktunya. Ya sudah. Iya. Karena tidak boleh diungkapkan, tidak akan saya tanyakan. Dan maksudnya, yang maksud saya ingin tahu ini, apakah nanti emas pada zaman kerajaan yang ditanam ini keluarnya saat Satrio Piningit keluar, ada hubungannya dengan Satrio Piningit atau saestu? Iya, ada. Ada. Jadi hubungannya harta-harta yang terpendam ini ada hubungan dengan Satrio Piningit. Jelas, sudah pasti ada. Tapi siapa Satrio itu kami tidak berani mengungkapkan. Iya. Itu sudah menjadi tugas kami untuk menjaga kerahasiaan itu. Ya memang namanya juga Satrio Piningit. Iya. Piningit itu kan yang disembunyikan, bukan sesuatu yang diungkapkan, kan seperti itu. Leres. Iya. Jadi hubungannya nanti bukan hanya harta-harta yang dari zaman kerajaan Kalingga, bahkan dari kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Mataram dan semuanya itu ada hubungannya dengan Satrio Piningit. Semuanya dari kerajaan di tataran Sunda sampai kerajaan yang sekarang masih ada di sini di tataran Jawa sana, kerajaan Yogyakarta Hadiningrat itu pun masih sama, masih menjaga warisan kerajaan untuk yang berhak tadi. Ya. Semuanya sampai sekarang masih terjaga. Walaupun beberapa ada manusia serakah yang berusaha mencuri, tapi kami akan terus berusaha mati-matian menjaga harta warisan itu. Ya emang harus dijaga. Jangan sampai ada yang boleh mengambil. Iya, leres. Ya mungkin itu aja. Untuk referensi dari kisah kerajaan Kalingga kali ini. Nanti barangkali ada yang ingin saya tanyakan lagi, suatu saat bisa saya panggil lagi. Yes. Kulo siap. Kapan saja dipanggil kami siap. Karena kami tunduk pada guru panjenengan. Ya sudah, silakan kembali ke tempatnya, dijalankan tugasnya. Terima kasih sudah memanggil kami. Iya, sama-sama. Saya bersama seluruh penjaga tadi sudah rawuh ke sini. Kami mengucapkan terima kasih. Sebuah kehormatan dipanggil panjenengan. Oke, pun. Kula pamit rumiyin. Nggih, monggo. Sugeng dalu. Selamat malam kagem panjenengan sedaya mriki, sederek teng mriki. Kula pamit rumiyin nggih. Nyuwun pangapunten yen wonten kalepatan. Kula badhe wangsul tugas malih teng mriku bumi Kesesi. Sugeng dalu. Monggo keluar kerja satu. Alhamdulillah, itu tadi Ikhwan Rahmatullah, sedikit informasi dari terbentuknya kerajaan Kalingga dan
kehancuran kerajaan Kalingga dan salah satu peninggalan kerajaan Kalingga. Mungkin edukasi ini semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari edukasi kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.